Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Selamat datang di inisiasi ketiga untuk materi kita kali ini di mata kuliah pengantar bisnis. Pada inisiasi ini kita akan mempelajari etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, sempatkanlah Anda untuk membaca BM-nya dan berdiskusi dengan Anda. Jangan lupa, pada inisiasi ketiga ini ada tugas tutorial pertama yang harus Anda kerjakan. Baca soalnya dengan teliti dan ingat, tidak mengupload jawaban tugas pertama ini pada forum diskusi. Jadi di inisiasi ketiga ini ada diskusi yang harus Anda jawab, ada latihan materi, dan ada tugas satu di mana itu harus diupload jawaban, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita sekarang, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Saya akan share materinya, gitu ya. Silahkan Anda lihat di layar video Anda. Nah, materinya kali ini adalah terkait etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Gitu ya. Jadi, apa itu etika dan tanggung jawab sosial bisnis? Etika itu suatu tindakan dianggap beretika bila Anda pun tidak keberatan jika orang lain melakukan hal tersebut pada diri Anda, sesuai dengan prinsip timpal balik. Etika berasal dari bahasa Yunani, itu ethos yang berarti adat, kebiasaan yang berhubungan tingkah laku manusia, dan prinsip-prinsip tentang tindakan moral. Nah, moral hubungannya dengan tindakan manusia sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Etika merupakan suatu standar tingkah laku, standar of conduct, di mana ini memimpin individu untuk membuat keputusan apa yang dibuat, yang dikatakan, dan sebagainya. Etika berhubungan dengan yang benar dan salah, serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Nah, menurut Bon Edwards, gitu ya, ini etika bisnis. Etika bisnis itu yaitu standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengontrol tindakan serta keputusan para pelaku bisnis. Sedangkan menurut Bertens, etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Nah, di sini ada etika yang menyangkut tentang responsibility. Responsibility ini kaitannya dengan konsekuensi manajemen action and decision. Jadi konsekuensi dari aksi manajemen dan keputusan manajemen. Mengapa diperlukan etika dalam berbisnis gitu ya? Kita tahu semua bahwa kita punya norma hukum, ada norma etika, sehingga ini kaitannya dengan fleksibilitas. Norma hukum biasanya kaku, ya, kalian tahu. Ada terus lama proses legalisasinya. Kadang-kadang belum tentu yang legal itu etis. Biasanya juga kurang menyeluruh. Sedangkan etika biasanya melengkapi kelemahan-kelemahan dalam hukum. Sehingga apabila gabungkan norma hukum dan etika, ini mampu mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Kita juga harus belajar. Nah, di sini gitu ya, bagaimana tanggung jawab apa namanya itu etika dan tanggung jawab bisnis, ya. Di sini ada ke individu, ada organisasional, ada masyarakat, ada hukum, nih kaitannya. Sehingga semuanya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa dipakai dalam berbisnis. Merujuk pada filosofi kebijakan prosedur atau tindakan gitu ya, yang diarahkan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, ini adalah tanggung jawab.
Bisnis memiliki tanggung jawab yang besar kepada pelanggan, karyawan, investor, masyarakat secara keseluruhan. Di mana di sini ada customer, ada karyawan, ya ada investor, ada masyarakat. Konflik etika gitu ya. Bagaimana tantangan menerapkan sebuah etika? Ada konflik kepentingan biasanya, ada juga kejujuran dan integritas, ada pelanggaran whistleblowing gitu ya, mengungkapkan pelanggaran perusahaan dan loyalitas versus kebenaran. Maksudnya di sini dalam menerapkan sebuah etika tantangannya biasanya ada konflik kepentingan nih. Konflik kepentingan antara seseorang atau antara suatu perusahaan. Dia akan eh, bertentangan apa sesuai tidak ya dengan etika. Ada dia karena saking pentingnya gitu dia merasa ingin gitu ya sehingga kadang-kadang etikanya dia. Nah, ini juga etika juga akan berhadapan dengan kejujuran dan integritas gitu ya. Di mana biasanya kalau dia beretika dia akan jujur dan mempunyai integritas. Loyalitas versus trust atau loyalitas versus kebenaran gitu ya. Di mana seseorang nih dia diminta untuk loyal dan ketika menghadapi gitu ya sebuah kalau dia diminta untuk loyal tapi yang dia lakukan kadang-kadang tidak benar tapi dia diminta untuk loyal, nah ini akan bertentangan dengan etika. Dan whistleblowing yaitu kita kadang-kadang eh, harus gitu ya dihadapkan pada meng- harus mengungkapkan pelanggaran perusahaan. Di sini kita bingung apakah terhadap masyarakat atau etika terhadap perusahaannya seperti apa. Nah, ini adalah challenge yang apabila kita memang dalam menerapkan sebuah etika. Ini penjelasannya whistleblowing, kejujuran integritas, gitu ya, dan lain yang tadi. Bagaimana dengan tempat kita, gitu ya? Biasanya sasaran penjualan budget itu menghambat tidak realistis nih, gitu ya, dengan kaitannya dengan etika, ketiadaan hubungan, gitu ya, eh, dan lack of coordination personal financial worries bisa kalian baca. Balancing work, komunikasi. Bagaimana organisasi membentuk sebuah perilaku? Biasanya nih, struktur lingkungan etis. Di atasnya ada ethical leadership, ada action gitu ya, ada listening sama awareness. Nih, ethical leadership gitu ya. Biasanya aturan pelaku penyataan formal yang merumuskan bagaimana organisasi menuntut karyawannya gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah etis. Ada pertimbangan etis atau ethical reasoning-nya. Tidak semua dilema etis memiliki jawaban hitam putih. Banyak yang berada di konsep wilayah abu-abu, sehingga perlu dipilah-pilih. Terus ethical action-nya, perusahaan membantu karyawan bertindak etis dengan memberikan penguatan terhadap tindakan etis dan mengeliminir peluang tindakan tidak. Kepemimpinan etis, gitu ya, eksekutif harus menunjukkan perilaku etis dalam keputusannya dan tindakannya agar dijadikan teladan oleh karyawan. Ya, penjelasan dari yang ini gitu ya, dari awareness gitu ya sampai ke ethical leadership. Oke, etika dalam berbisnis nih ya. Etika dalam berbisnis gitu ya. Anda bisa lihat gitu ya. Ada ini yang beretika, ini tidak beretika, ilegal dan legal. Nah, ketika gitu ya, etika tapi ilegal, apa yang harus dilakukan? Ini kita akan dihadapkan ketika kita punya etika, beretika, tapi ilegal. Atau kita beretika tapi legal. Ini yang baik gitu ya. Kita beretika dan legal. Tapi kadang-kadang kita tidak beretika tapi ini legal. Ini juga tidak baik. Yang sangat tidak baik adalah sudah tidak beretika dan ilegal. Ini jangan dilakukan. Apabila ada
Dua hal ini etika tapi ilegal, tapi ini yang Anda harus dibicarakan dengan pakar hukum. Ketika tidak beretika tapi legal, ini Anda biasanya harus dibicarakan dengan tokoh ya, agar bisa bisnisnya berjalan dengan baik. Tanggung jawab sosial atau social responsibility. Penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Terdiri dari sosial audit, prosedur formal yang mengidentifikasi, mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan kaitannya dengan masalah seperti konservasi, praktek ketenagakerjaan, dan lain-lain. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan ya, ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat umum, ada terhadap karyawan, ada terhadap pelanggan, dan juga terhadap investor dan komunitas keuangan. Terhadap masyarakat umum, ini adalah masalah misalkan yang bisa contohnya kesehatan masyarakat, peduli lingkungan, mengembangkan kualitas tenaga kerja, dan filantropi perusahaan. Kalau terhadap karyawan, ini lebih ke arah keamanan lingkungan kerja, kualitas hidup karyawan, ya masalahnya menjamin kesempatan kerja yang sama, dan termasuk di dalamnya pelecehan seksual pada saat bekerja. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan meliputi haknya mendapatkan si pelanggannya. Pelanggan berhak mendapat informasi, pelanggan juga berhak untuk memilih dan didengarkan. Dan selain itu, perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap investor dan komunitas keuangan, yaitu pengembalian modal dan pembayaran dividen serta sejenis. Nah, ini penjelasannya ya. Filantropi perusahaan mencakup kontribusi dalam bentuk uang, peralatan, dan barang serta dukungan usaha sukarela karyawan dan organisasi. Ini biasanya public issue, ya, ada corporate filantropi itu monetary, protecting environment, dan lain sebagainya. Ini contohnya terhadap pelanggan gitu ya, harus didengar, harus aman, harus diinformasikan dan bebas untuk memilih di sini. Yaitu di mana permintaan publik biasanya di mana perusahaan dalam pembuatan keputusannya mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Ini tanggung jawab terhadap pekerja, keamanan dan keselamatan kerjanya, masalah kualitas hidupnya, menjamin kesempatan kerja yang sama, dan perlindungan terhadap pelecehan seksual ya yang di tempat yang tidak bisa diterima. Dan kalau terhadap investor dan keuangan, kan tujuan bisnis itu menghasilkan laba ya bagi para pemegang saham. Namun para investor dan komunitas keuangan menuntut agar dunia bisnis ini bersikap etis dan legal dalam mengelola transaksi keuangan mereka. Contohnya mereka harus transparan. Oke, itu saja untuk materi pengantar saat ini, gitu ya. Silakan saya ingatkan kembali Anda untuk mengerjakan tugasnya, gitu ya. Jadi ada diskusi, ada tugas satu, dan juga ada. Oke, sampai bertemu di inisiasi selanjutnya.